Salam kejujuran. Mari kita mulai berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari diri kita sendiri, di dalam keluarga, kita kembangkan ke seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercipta kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Dulu masa sekolah, kita pernah sering mengucapkan guyon sesama teman-teman yang dapat pasangan. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang satu mau, yang satu lagi tidak mau. Sama-sama tidak mau keduanya, atau sama-sama mau keduanya, atau salah satunya mau, salah satunya tidak. Nah, yang satu mau dan satu tidak sering menjadi guyonan pada masa itu. Kalau di daerah saya, dalam bahasa Minang, mereka sering guyoninya seperti ini. Cie kareh kayu, cie kareh kainda. Sama-sama tidak mau, yang satu mau, sangat kepingin mau dengan yang dituju pasangannya, yang diinginkan, tapi yang ini tidak mau. Satu mau, satu tidak mau, bertolak belakang gitu. Dan diguyoni seperti itu. Kareh kayu, kareh kainda. Cie kareh kayu, cie kareh kainda. Satu sangat mau sekali, yang satu sangat tidak mau sekali, menolak pasangannya. Tidak mau. Itu istilah zaman dulu. Dan ini saya dapatkan di dalam kondisi seperti itu, saya mendapatkannya apa istilahnya? Ada syairnya untuk hal yang seperti itu. Saya diberikan satu takdir, satu ketetapan membuat syair dan tercipta seperti ini. Dan saya ingat, ini kejadian masa dulu waktu masih sekolah, masih kuliah. Sering diguyoni teman-teman yang ditolak, yang laki-laki ditolak oleh yang perempuan, atau yang perempuan ditolak oleh yang laki-laki, dan diguyoni pada masa itu. Jadi itu pun saya dapatkan syairnya seperti itu, dan saya laksanakan, saya tuliskan lengkap dengan nada-nadanya, dan itulah takdir buat saya. Saya terima, saya laksanakan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata, kalau ada tempo dan dinamiknya yang belum pas, yang melompat-lompat, ataupun kalau ada penggalan nada yang sama dengan lagu yang lain, saya minta maaf karena itu bukan saya sengaja. Tapi inilah yang saya dapatkan. Ibaratnya itu lagu bercandaan, tapi terjadi di dalam kehidupan kita dulu di masa sekolah. Mungkin sekarang masih ada hal yang demikian. Karena zamannya sudah berbeda, zaman sekarang. Dulu mungkin zaman 50 tahun sebelum ini masih zaman dijodoh-jodohkan. Masih ada, masih terjadi. Dijodohkan oleh kedua orang tua walaupun pasangan ini belum kenal, tidak kenal atau tidak mau, tapi jodoh orang tua. Terjadi pernikahan. Zaman sekarang tidak. Sudah berubah. Proses pertemuan perjodohan itu sudah berbeda. Walaupun mungkin masih ada yang dijodohkan orang tua, tapi lebih banyak dalam kejadian sehari-hari kehidupan ini, ya mereka ibaratnya apa ya, mencari sendiri, bertemu. Terjadi pertemuan di berbagai wadah.
pertemuan konkret real di tempat tertentu, pertemuan melalui media sosial, bahkan terjadi pernikahan antar negara, antar suku berbeda, warna kulit berbeda. Zaman sekarang sudah menjadi sesuatu yang biasa saja. Perbedaan warna kulit, perbedaan warga negara. Tetapi ketika terjadi pernikahan, berarti itulah jodohnya. Berbagai macam bentuk pertemuan atau cara terjadinya perjodohan. Melalui orang lain, melalui media sosial, atau sesama mereka berdua ketemuan di suatu tempat. Tapi ini kisah masa lalu. Maksudnya itu dulu pernah terjadi yang demikian. Bahkan ada juga yang difilmkan. Perjodohan oleh orang tua. Ini lagunya. Mohon maaf kalau suara saya apa adanya. Karena saya bukan penyanyi, bukan pencipta lagu, bukan pemain musik, tapi alhamdulillah inilah takdir saya. Saya laksanakan, apapun hasilnya, semuanya saya serahkan hanya kepada Allah. Cintaku dan cintamu tiada mungkin kan bersatu. Kita sama punya cinta, tapi tujuan berbeda. Cintaku untuk menolak, cintamu untuk meminta. Daya cinta kita sama, tapi hasilnya berbeda. Takkan jadi senyawa, ibarat kata pepatah, bagai air dan minyak akan selalu terpisah. Janganlah engkau paksa, nanti jadi bumerang. Kisah Siti Nurbaya bisa jadi terulang. Aku pergi engkau datang, tiada akan pernah bertemu. Bagaikan malam dan siang, tak mungkin akan menyatu. Takkan jadi senyawa, ibarat kata pepatah, bagai air dan minyak akan selalu terpisah. Janganlah engkau paksa, nanti jadi bumerang. Kisah Siti Nurbaya bisa jadi terulang. Begitulah ceritanya, lagunya, syairnya, dan nada-nadanya. Tapi ya inilah saya dapatkan demikian. Semuanya bersandar kepada tapi kembali kepada kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Termasuk lagu ini, ya saya dikasih begini. Saya dapatkan seperti ini kata-katanya dan nada-nadanya. Dan memang dalam kenyataan sekarang, pernikahan itu tidak seperti zaman dulu dijodoh-jodohkan orang tua. Sudah ada sekarang wadah tertentu. Ada apakah namanya melalui media sosial atau hal-hal lain yang membuat terjadinya perjodohan. Ya, saya terima beginilah. Mari kita coba.
Semoga tidak ada yang kurang. Semua syair-syair yang saya dapatkan intinya adalah tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Tunduk dan patuh melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Untuk menjadi hamba yang berserah diri totalitas hanya kepada Allah. Inti semua syair lagu yang sudah saya nyanyikan, yang sudah saya rekam, hanyalah tunduk dan patuh kepada Allah. Itu isi syair-syair yang sudah saya ciptakan. Dan itu semua saya dapatkan berasal dari Allah. Sampai bisa saya tuliskan lengkap dengan nadanya, saya nyanyikan, dan saya belajar juga. Ada alat bisa saya pelajari, dan saya terima kasih kepada konten kreator. Saya melihatnya dari video-video yang ada, yang tersedia, dan saya menonton di sana. Sehingga bisa tahu mana yang do, re, mi, fa, sol, dimulai dari mana yang C, D, E, F, G, A, B. Itu saya belajar semua dari sana. Tapi namanya belajar baru, ya begitulah hasilnya. Tapi tidak patah semangat, tetap dilaksanakan apapun hasilnya. Karena keyakinan tadi, segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Karena dipertanggungjawabkan, makanya berhati-hati, introspeksi diri. Kadang ada yang salah kata-katanya, tertulis sudah di kertas, tapi terucap berbeda. Ya begitulah manusia. Ada lupa dan salah. Makanya introspeksi diri, istighfar. Saya ada mengucapkan salah dalam satu judul yang lain. Setelah didengarkan, lah kok salah, tapi ya sudah terjadi. Tapi disadari, oh iya salah ya Allah, ternyata videonya salah. Kalimat yang saya ucapkan tertulis sudah seperti itu, tapi mata kok bisa, mata melihatnya begitu, tapi yang terucap berbeda di depan mata. Saya pakai tulisan sendiri, tapi yang diucapkan kok berbeda. Nah, begitulah Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Kehendaknya berlaku, kehendaknya saya melihat tulisannya, tapi ucapannya berbeda. Ya begitulah takdir Allah buat saya. Saya terima apapun itu, saya terima, saya laksanakan. Jadi intinya adalah tunduk dan patuh melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Salam kejujuran.